pertanyaan nggak nih? Materi yang kemarin, ini teman-teman ya, kita udah latihan kupon bond udah ya? Kemarin kan udah? Sudah Pak, kemarin Pak. Udah ya, udah oke ya? Ya. Kalau zero kupon bond oke nggak? Zero kupon bond. Ya, sudah Bapak kasih contoh sih Pak. Udah ya? Berarti kita bisa lanjut ya? Siap. Perlu pemanasan sekali, apa gimana? Ya, review kembali dikit, Pak. Oke. Pemanasan sedikit ya. Ini gini. Idealnya nih teman-teman juga gini. Idealnya teman-teman juga buka Excel gitu loh. Jadi kita ngerjain bareng gitu loh. Karena besok soalnya itu juga sih. Oke. Gitu. Oke? Setuju? Ya, baiklah, Pak. Baik Pak. Excel. Kita ini apa nih? Excel contoh ngitung ini dulu YTM ya. Satu YTM terus zero coupon bond terus imbal hasil. Jadi imbal hasil dari obligasi adalah penjumlahan dari current yield ditambah selisih persentase selisih perubahan harga. Kemarin kita udah bahas belum nih? Belum Pak, kalau itu belum. Kita masuk ke YTM dulu ya. Iya, Pak. Teman-teman oke? Atau nggak usah? Kita masuk ke langsung zero. YTM Pak. YTM dulu aja Pak. YTM oke. Kita masuk soal ya nih. Soal nih. Kita buka yang baru. Kita kerjain sama-sama. Nih kalau misalnya gini. Saya beli obligasi. Saya beli obligasi PT ABC yang diterbitkan katakanlah 3 tahun yang lalu. Ya. Diterbitkannya 3 tahun yang lalu. Umur daripada obligasi itu 10 tahun. Jadi T-nya berapa tuh? 7. 7 ya. 7 adalah 10 dikurang 3. Ya. Jadi saya beli obligasi yang diterbitkan oleh PT ABC 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang tinggal sisanya nih. Jangka waktunya umur maturity-nya 10 tahun. Jadi ini tinggal 7 tahun. Kemudian nominalnya mau berapa nih? Angkanya biar gampang 1000 aja ya kan? Halo? Iya, Pak. Kalau Excel saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. 1000. Ini future value-nya nih. Nilai nominal itu future value ya kan? Harganya sekarang ntar lu kuponnya dulu. Kuponnya 100 ya. 100 atau sama dengan 100 dibagi 1000 nih. Ya.
Oke. Present harganya sekarang misalnya 1020. Kemarin kan Pak Arus nanya ya, kenapa kita mau beli yang 1020 ya kan? Karena menarik nih Pak, ini kan 1020. Karena suku bunganya rendah di pasar. Di sini kita bisa dapat kupon banyak. Ini kalau present value-nya gini, ya, ini kan formulanya gini ya. Berapakah YTM-nya ya kan? Oke. Ini nanti dulu nih saya bukain ininya nih apa? Bentar ya. Oke, kita masih di Excel ya kan? Betul. Oke, kalau kita udah ngeliat soal kayak gini, kita harus bisa nentuin nih, ini obligasi apa nih? Epmar, diskon, apa premium nih? Premium. Hah? Gimana? Premium. Premium, Pak. Premium ya. Premium. Ini premium bond. Ini premium. Ini premium. Kenapa? PV-nya lebih besar daripada future value. Daripada present value. Present value-nya lebih besar dari future value. future value-nya. Akibatnya apa nih? Si C-nya kupon lebih kecil dari R. C persen lebih kecil dari R persen gitu ya. Iya. Ya, selalu gitu. Kalau harga obligasi lebih tinggi daripada ininya future value-nya, dia berarti premium bond. Nah, ini kalau Anda mau ngerjakan ini kan tinggal ngisi ini aja nih. Ini kemarin kita udah latihan nih kayaknya, belum? Oke, ini kupon rupiah nih. Kemudian apa nih? Future value. Sini present value. Kita kemarin udah latihan ini belum? Ini kita masih di Excel Semester ya? kemarin kayaknya. Belum, Pak. Ini belum ada latihan ini. Kemarin belum, Pak. Belum ya? Oke. Ini teman-teman sambil ngerjain deh biar terutama yang baru gabung ya. Ini hitung YTM. Ini kita coba T-nya berapa tadi? T-nya 7 tahun kan. Kita copy, kita taruh di sini. Kemudian ini future value-nya 1000 nih, kita taruh di sini. Oke. Kuponnya dalam rupiah 100. Taruh di sini. Nah, ini untuk kontrol rumus ini nih. Ini rumusnya rumus ini nih. Nih, nanti kita ganti-ganti yang tadi. Ini kita harus bikin add par dulu nih di sini. Supaya add par syaratnya apa? PV sama dengan Apaan? Present value sama dengan future value. Future value, oke, itu satu. Kedua, R sama dengan C. Iya. R sama dengan C. C-nya berapa nih? C-nya 10. 10. Berarti ini kita taruh 10% ya. 0,1. Ini kita bikin 4 desimal.
Ya, kita bikin 4 desimal. Ini 0,1 itu sebenarnya 10%. Wajar nih. Kalau misalnya 10,25% kan 0,1025, ya betul nggak? Iya, Pak. Ya, jadi kita pakai 4 desimal. Nah, ini present value-nya ngitungnya pakai rumus ini nih yang di atas. Kita masih di Excel ya nih. Halo teman-teman. Iya. Oke, kita mulai ya. Ini Anda tinggal buka aja, kurung-kurungnya udah sama semua dengan Excel. Ini cuman kurung buka, 100, ini kupon, dikali, kurung buka 2 kali, 1 dikurang, kurung buka 1 dibagi, kurung buka 2 kali, 1 ditambah R. R-nya ini 0,1, ya kan? 0,1. Pangkat T. T-nya berapa? 7. 7, ya kan? T-nya 7. Terus kurung tutup 3 kali dibagi R. Kok R-nya belum kepegang tadi? Sebentar ya. R-nya belum diketahui sih, Pak. Bentar dulu, salah nih. Dulu ya. Kan 1 dibagi kurung buka 2 kali. 1 ditambah R. Biasa. R-nya ini R-nya dong. 10. Nih, B13. Ya kan? Itu enggak? B13 kurung tutup. Iya, karena Oh gitu ya dia. Pangkat mana nih? Pangkat T. T-nya 7. Kurung tutup 3 kali dibagi R. R lagi nih. 1,1 ya. Ya. Kurung tutup 2 kali ditambah kurung buka feature value 1000 dibagi kurung buka 2 kali 1 ditambah R. 1 tambah R. Kurung tutup pangkat nih 7. Kurung tutup 2 kali. Nah, ini pertama harus ada hasilnya dan hasilnya harus sama dengan 1000. Berarti ada yang salah nih. Itu Pak, tanda kali di depan pertama kali 2 kali tuh. Kenapa? Ini udah. Oh, iya. Udah bener Pak. Udah bener ya. Terima kasih ya tadi. Gitu. Ini add par nih, ya kan? Nah, kita kan lihat ini nih. Kita kan udah paham nih bahwa kalau obligasi premium T-nya lebih present value lebih besar dari profit value. Kuponnya lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Salah nih. Kayaknya lebih besar itu. Iya nih, ini salah nih. Ini harus C lebih besar dari dulu ya. sheet 1 lagi, Pak. Ke kanan lagi. Ya. Ini lebih besar dari R. Nah, ini kan kupon lebih besar daripada R, ya kan? Kuponnya kan 10%. Berarti R-nya harus di bawah, GTM-nya harus di bawah 10% dong, betul nggak? Betul nggak? Jadi ini kita isi berapa nih? 0,8 misalnya. 0,08. 0,08. Kejauhan 0,092 ya. 0,9. Ya, oke. Kita bertahap. 1% cukup berharga nih untuk apa namanya bisnis. Ini kita lihat 0,959. 1050, ya kan? Padahal kita mencari 1020 kan, betul nggak? Iya. Berarti ini ada di daerah sini dong, betul nggak? Iya. Ini berarti di daerah sini
Oke, ini berarti ini kita tarik lagi sini, tarik gini, ya kan? Ini tarik gini. Nah, ini kita isi berapa nih? Antara 0,1 sama antara 9 sama 10%. 0,95. 0,99 Pak. Ya, 0,99 dulu ya. 0,099. Iya, iya. Pelan-pelan aja turun ya kan. Gitu ya. Ya gitu ya. Itu enggak? Iya. Nah, ini gini. Kan kita tinggal tarik gini. Nah, ini. Oh, berarti jawabannya di antara ini nih. Antara 19 sama ini. 19 sama 95. Ya. Kalau kita mau lebih tepat di sini ya kan. Iya. Tadi yang nebak 95 tuh Pak Rus nih, dia ahli banget nih. 0,959, Pak. Oke, gitu. Kita bertahan ya. Oke, ini 0,0959. Iya. Udah berarti di situ kali ya. Ini kita tarik. Oke. Coba satu lagi. Mana lebih dekat? Oh, 20 nih kok makin naik ya kan? Salah nih. 96. Ya udah. 9599 atau kali ya. Oke, ini berarti ini jawabannya ya, betul nggak? Ini jawabannya. Oke. Jawabannya 9,59. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini siapa nih yang baru muncul ini? Riri, Pak. Mbak Riri. Oh, Mbak Riri. Oke. Mbak Riri, Pak, oke. Kak, tanya Pak sedikit, Pak. Boleh, siapa nih? Wahyu, Pak. Oke, Pak Wahyu. Itu kalau yang di present value, kalau misal soal gini, kalau baca present value berarti tadi kan Bapak bilang sebenarnya 3 tahun belinya, 3 tahun sebelum ini kan ya, sehingga sisanya 7 tahun tadi Pak gitu ya. Jadi present value kalau dalam soal segini berarti present value pada saat nggak menghitung tahun ketiga gitu Pak ya. Tahu 3 tahun yang pertama nggak dihitung Pak ya? Enggak. Bukan pada saat pembelian 10-20 ya? Bukan ya? Enggak. Jadi gini, Pak Wahyu. Ya Pak. Ini PT ABC nerbitkan obligasi katakanlah tahun 2016. ya kan? Betul nggak? 2017. Dia kan jatuh tempo tanggal 2027, betul nggak? Ya. Ya. Kan 10 tahun. 17, Ya. 10 tahun 2027. Kita nggak beli di tahun 2017. Kita, Pak Wahyu, membeli obligasi di tahun 2020. Betul nggak? Ya. Ya. Jadi Pak Wahyu membeli obligasi hari ini nih, berarti Pak Wahyu membeli obligasi PT ABC yang diterbitkan 3 tahun yang lalu, di mana jatuh temponya umurnya adalah 10 tahun. Yang jelas, Pak. Ya, ya. Pak Wahyu. Ya, ya Pak. Oke. Oke, Pak Wahyu. Paham, Pak ya. Oke, ini Pak Wahyu beli tahun 2020 ini ya. Oke. Ya. Kan belinya Ya. 9,59. Misalnya, nih, misalnya diprediksi
Gini, saya rubah sedikit ya. Pak Wahyu, oke ya. Iya, iya, Pak. Katakanlah nih diterbitkan 2016, ya. Oke. Obligasi PT Ya. ABC diterbitkan tahun 2016. Umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun ya. Jadi akan berakhir tahun 2026. Nah, Pak Wahyu pada tahun 2019 Pak Wahyu memberi obligasi PT ABC. Nah, ini ceritanya gini nih, ya kan? 3 tahun yang lalu jadi Pak Wahyu membeli obligasi yang sudah diterbit yang terbitnya tahun 2016, tahun 2019. Sekarang tahun 2020, sekarang 2020 nih Pak. Diketahui bahwa suku bunga pasarnya atau yield to maturity-nya akan turun 0,5%. Berapa harga obligasinya? Boleh kan? Bisa ngikutin nggak? Ya, Pak. Ya, Boleh, ya, Pak. Iya. Ini cerita panjangnya gini. Obligasi diterbitkan tahun 2016. Katakanlah pada waktu diterbitkan dibeli oleh Pak Saiful, ya kan? Pak Saiful orang pertama membeli obligasi. Tahun 2019 Pak Wahyu masuk. Pak Wahyu membeli obligasi PT ABC yang diterbitkan 3 tahun yang lalu dari Pak Saiful. Ya, Pak Wahyu belinya dari Pak Saiful kan Pak Saiful nggak punya duit dia jual, atau butuh duit dia jual, ya kan? Atau dia pikir dia untung nih, orang di premium kok, dia jual nih, dia beli Pak Wahyu. Oke. Pak Wahyu waktu beli ini juga udah hitung-hitungan. Tahun depan nih, tahun 2020 saya perkirakan suku bunga pasarnya turun, YTM-nya turun. Misalnya, ini udah diprediksi pemerintahannya aman, segala kondisi aman, ya kan? Ya. Suku bunganya turun. Berapa harga obligasinya? Berapa harga jualnya? Jadi berapa obligasinya mau dijual sama Pak Wahyu? Ya. Pak Wahyu harus nentuin nih berapa harga jualnya. Yang beli nanti Mbak Riri dalam itu. Bisa ngikutin nggak? Ya. Oke, sekarang gitu. Coba, kalau suku bunganya turun 0,5%, ini kan tadi suku bunganya turun 9,59, betul nggak? Ya. Ya. Suku bunga turun jangan banyak-banyak, jangan turun 2%, jarang. Turun naik 1/4, setengah tuh udah tinggi banget gitu. Ya. 9,59 turun 0,5%. Jadi berapa? 9,09, ya kan? Betul nggak? Iya. Mana nih proses? Betul nggak? Iya. Teman-teman, 9,09. Kan sekarang Pak Wahyu tahu nih, ini tahun 2020, Pak Wahyu tadinya beli suku bunganya 9,59, sekarang 9,09. Mau dijual berapa nih? Berarti harus dihitung harganya. Betul nggak? Ya. Kan kita nggak jual suku bunga, kita jual harga dong. Iya. Barang ini dijual harganya ini, tanpa patokannya pakai suku bunga. Ya kan? Suku bunga pasar turun. Harga obligasinya mau naik apa turun? Naik. Naik ya kan? Iya. Ya, nah coba sekarang dihitung. Berapa nih harga obligasinya? Nah, ini rumus, baru pakai rumus ini nih. Nih. Oh, gitu. Ya nih, pakai rumus Value-nya ya. Lalu ya, nih saya, biar nanti saya kirim lagi nih. Ini tambahan 2. Oke. Sekarang rumus ini taruh di sini. Kemarin ngitungnya gimana nih?
Jadi kita tahu future value-nya kupon T, ya nih kan? Ini kita tahu nih. Ini informasinya ini dong, nih kan copy nih. Betul nggak? Ini taruh di sini nih. Future value, berapa future value-nya? Nih, 1000 kupon, 1000. ya kan? Kuponnya 100, ya kan? Ini misalnya ini kan tahun 2020. Tadi diterbitin 2016 ya kan? 16 Sisa ya. waktunya adalah 6 tahun ya kan? Betul nggak? Ya. 10 saya tulis di sini nih. T sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. 6 tahun. Ini atau itu atau nih. Ini sama dengan 100 dibagi 1000. Oh, dimatiin. R-nya berapa nih? R-nya ini kan 9. Sekarang R-nya jadi 9,09 dong, betul nggak? Kalau R-nya 9,59, harganya udah jelas 1020. Iya. Betul nggak? Iya. Ini nih, 9,09. 9,09 nih. Oke, ini kemarin cara ngitungnya gimana? ART-nya dulu ya kan? Kupon. Ya, ini dulu nih kan, betul nggak? Ini ART-nya nih, betul nggak? Ini urut urutannya gini kan? Ini ART-nya nih, ini bikin katanya. Oke, ART-nya sama dengan, ya kan? Betul nggak? Ya. Kurung buka 1 dikurang nih Pak, rumusnya yang ini nih. Kita masih di Excel kan? 1 dikurang kurung buka 1 dibagi kurung buka 2 kali 1 ditambah R. Nih. Kurung tutup pangkat. Pangkat. Oke. Kurung tutup 3 kali. Dibagi R. Nih. Oke. Present value dari kupon adalah C dikali ART. Nih. Sama dengan C-nya kan ini. Dikali ART. Nih. Present value dari pokok. Oke. Present value dari pokok. Future value. Ya kan? Sama dengan future value. Future value dibagi kurung buka 2 kali 1 ditambah R. R-nya mana nih? R-nya ini. Oke. Kurung tutup pangkat T. T-nya kan tinggal 6 tahun nih. Ya kan? Kurung tutup. Nah, ini dibikin. Ini sama dengan ini.
Oke, berarti Pak Wahyu akan menjual obligasinya. Ini kan tadi Pak Wahyu beli dari Pak Saiful. Ya, orang pertama beli obligasi kan Pak Saiful ya, betul nggak? Ya. Pak Saiful beli, dijual ke Pak Wahyu. Pak Wahyu belinya harganya 920. Berarti suku bunganya adalah 9,59. Sekarang Pak Wahyu ini tahun 2019. Nah, Pak Wahyu udah memprediksi nih suku bunga akan turun ya. Dari 9,59 turun jadi 9,09 prediksinya begitu. Nah, ini kan 9,09. Tadi Pak Wahyu beli 1020 dari Pak Saiful. Nah, sekarang Pak Wahyu mau jual ke Mbak Riri. Berapa? Nah, ini jawabannya. 1040. 1040. Nih. Oke. Untung. Oke. Untuk Cuan. Ah, lo kan namanya mau jadi traders, tapi di bidang fixed income, ya kan? Oke. Ini belum selesai nih. Tapi ntar lo, saya mau nanya sampai sini dulu. Jalan ceritanya udah bisa ngikutin nggak? Ini hitung-hitungannya kayak gini sebenarnya udah Excel aja salahin. Tapi yang penting idenya dulu. Gimana teman-teman? Pak Wahyu dulu ya. Yang Bisa Pak, bisa ngikutin Pak. Oke Pak. bisa, oke. Ya. Lain-lain? Bapak, kalau misalnya dimasukkan ke rumus yang tadi di atasnya ini bagaimana Pak? Yang ini? Iya, Maksudnya jadi apakah hasilnya sama Pak? gini. Sama itu. Ini suaranya Mbak Mia ya? Iya Pak. Mbak Mia, ini format ini hanya untuk menghitung YTM. YTM. Bunga. Kuncinya di sini nih Mbak, suku bunga pasar. Ini formula ini nih untuk ke sana. Nah kalau mau ngitung harga, ceritanya pakai ini nih. Nih, mohon maaf ya, ntar dulu. Formatnya ini, ininya ini nih. Apanya nih, Excel ini, komplitnya ini. Ini ngitung YTM, ngitung R. Nah, kalau yang ini untuk ngitung harga. Jangan keliru. Oke. Mbak Mia, oke nggak Mbak Mia? Iya Pak, saya hanya ingin tahu aja, penasaran kalau dimasukkan ke angka 0,090909 itu kalau dimasukkan ke rumus ini apakah hasilnya present value-nya akan sama gitu Pak? Halo ya. Sama, Iya. Mbak Mia. Sama itu. Secara rumus matematikanya sama itu, Pak. Itu Sama ya rumusnya. Ini kan taruh di sini ya. Iya. Ini kopi kan. Paste. Spesial. Ya. Ini misalnya. Ini kalau taruh sini Jadi ya, 6 berarti ya. Itu 6 tahun. Ya bedanya dia 6. Ntar aja kita lihat nih. Ntar sekalian jawab pertanyaannya Mbak Mia yang di forum. Sama hasilnya. Ya, Pak. Ini kan 1040. Ini T-nya 7. Ini kalau ini diganti 6 mestinya sama. Tuh. 1040 kan, Mbak? Iya. Ya, 7. Oh iya, sama. Iya kan? Gitu loh. Ya, jadi sama. Tapi gini ya, teman-teman, supaya jangan keliru nih. Karena besok kapan kuisnya kapan? Minggu depan apa? Minggu depan kan, Pak? Minggu depan. Sabtu depan. Minggu depan jam 2 ya? Oke. Iya. Minggu depan jam 2. Minggu depan jam 2. Berarti udah nggak ada pertemuan gini ya. Kita langsung soal gitu ya, jam 2 ya? Ya, oke. Ini perlu dipahami dulu nih rumus ini nih. Karena ntar keluar udah nggak bingung gitu loh. Oke. Pak, tanya Pak Bambang. Siapa nih? Victor, Pak. Oke, Pak Victor. Pak, itu kan T-nya kan hitung dari sisanya ya Pak, tahunnya. Kalau misalkan bulannya itu dihitung juga atau enggak Pak? Misalkan orang tadi kan anggap kalau dari contoh soal terakhir kita beli kan masih sisa 7 tahun. Terus
saya mau lepas di 4 bulan kemudian, itu hitungnya pecahan bulannya dihitung juga atau? Dihitung dong. Dihitung juga ya Pak? Ya kan gini ya, Pak Victor. Nih Pak Victor beli sekarang nih, sisa umurnya 7 tahun ya kan, betul nggak? Berarti masih 7 kali 12, 84 bulan ya kan. Pak Victor kan megang 4 bulan. Nanti Pak Victor mestinya minta dong jatah kuponnya. Misalnya kuponnya dibayarnya tahunan. Kan belum pernah terima kuponnya, betul nggak? Iya. Makanya dong, minta dong. Ini ada hitung-hitungannya dong. 4 bulan berarti 4 12. 4 bulan. Di kuponnya berapa? Jadi ada hitung-hitungannya itu lebih detail lagi. Itu sih cuma administratif aja. Ini idenya pegang dulu. Ya. Jadi gini, teman-teman. Idenya ya gini. Ini ada orang ada perusahaan atau pemerintah menerbitkan obligasi, ya kan? Misalnya hari ini lah, misalnya diterbitin hari ini. Terus ada investor beli nih, dia beli nih, ya kan? Misalnya nih dia waktu pemerintah orang nerbitin ini harganya diskon, ya kan? Dia diskon nih, dia beli nih. Jadi ada PT ABC menerbitkan obligasi, dibeli oleh si X, harganya diskon. Nah diskon kan karena dia diskon pasti ada ekivalennya berapa persen YTM-nya atau R persennya, betul nggak? Halo? Iya. Berarti kalau dia diskon berarti YTM-nya di atas, ya, YTM-nya di atas kupon, betul nggak? Di atas kupon rate. Bisa ngikutin? Ya? Iya. PT ABC hari ini menerbitkan obligasi dengan diskon. Artinya apa? Si pembeli, si Mr. X, dia beli YTM-nya di atas kuponnya, ya. Misalnya kuponnya 10%, katakanlah YTM-nya 12%, ya kan? Misalnya gitu. Dia beli nih, begitu dia beli setahun, kita hitungannya bulat-bulat aja dulu ya. Soalnya kalau yang pakai bulan-bulan tadi kayak Pak Victor, nanti hitungannya lebih detail lagi, ya kan? Yang penting konsepnya. Setelah dipegang setahun nih, sama katakanlah setahun oleh Mbak Riri dipegang, ya kan? Tadi kan Mbak Riri beli YTM-nya 12%. Mbak Riri melihat suku bunga turun nih 0,5%. Yang tadinya 12 jadi 11,5, ya kan? Berarti kan harga obligasinya akan naik, betul nggak? Iya. Iya. Bisa ngikutin nggak? Nih kalau ini boleh pakai contoh nih. Ini kan barusan juga contoh. Ya, begitu dia lihat harganya naik, ya kan YTM-nya turun, harganya naik dong. Saya jual aja nih, ya kan? Saya jual aja. Dia beli dulu berapa, sekarang harganya naik, kan dia untung, betul nggak? Ya. Ini nanti ada hitungan imbal hasil segala nih. Oke. Kita pakai apa gimana? Saya ulangin lagi contoh ini. Hah? Perlu nggak contoh lagi? Nggak ada jawaban. Udah jelas apa gimana? Hah? Kasih contoh lagi aja, Pak. Oke. Contohnya mau premium atau mau diskon? Yang diskon, Pak. Diskon, Pak. Diskon, Pak. Oke. Sekarang kerjaan bareng-bareng ya pakai Excel. Oke. Ini bikin tambahan dulu slide ini. Biar nanti teman-teman bisa tambahan. Ntar saya kirim. Ya kan? Formulanya yang perlu dicatat nih 2. Ini di copy. Ya kan? Taruh aja di sini nih. Sama yang ini nih. Harga. Ya. Yang ini buat nentuin harga nih. Iya.
Oke, kita pakai contoh diskon ya. Iya, Pak. PT ABC menerbitkan obligasi senilai 1 juta aja ya, betul nggak? Juta kan Oke. 10.000. Ya. Kan ini cuma angka aja nih, boleh aja nih macam-macam. Kuponnya mau di berapa? Mau diisi berapa nih? Ayo. Ayo. Mbak Riri apa Pak Agus? Ayo berapa nih? Yang gampang aja Pak, 100 Pak. Hah? 100. Udah, 100, nggak ada variasi. Mau 100, mau 50, apa? Hah? 70. 75 Pak, 75. Iya. Gitu ya kan. 75.000 ya kan. T-nya berapa? Yang jauh-jauh tapi pokoknya ada angkanya gitu. 14. Hah? 14. 12. Oh, 12 tahun. Ini kan katanya diskon. Mau dihargain berapa? Ini saya tulis ini berarti 900. Hah? 950. 950. 150, waduh. Deket amat. Gilaan tuh. Jangan, ini kupon bon soalnya. Nggak di atas 900-an lah, pokoknya 900 berapa? 980. Hah? 950. 980. Mau 80 apa 50? 5 biar ada yang ini. 950 ya. Oke. Apa 950 ya? 950 Pak. Iya. Iya, cuma setengah. Atau 940 deh kali. Ya. 40.000. Oke. 12 tahun. Ya. Oke. 12. Sekarang. Hah? Ya, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Sekarang pertanyaannya kan berapa nih YTM-nya kalau udah kayak gini ya kan? Betul nggak? Iya. Berapa nih? Gitu loh. Nah ini pakai ini nih, ini dulu dihitung nih, pakai ginian nih. Iya. Tabel ya, Pak. Nih, ya. Kan perlu tahu nih. Aduh, mana. Oke. YTM. T-nya kan baru diterbitin, jadi 12. Ya kan? Kuponnya berapa nih? 75. 75. Ya kan? Ucur value-nya 1.000. Ya kan? 1000. Nah, sekarang kita harus cari ETPAR di sini kan. Kita harus bikin dulu ETPAR, ya kan? Oke, YTM-nya berarti aduh ini angkanya nggak pas nih. Apa nih 75 dibagi 1.000 berapa nih? 0,7. Angkanya yang bagus aja. 80 Pak. Hah? 80. 80 bagi 1.000 gitu ya. 0,08. Oke, ini dibikin desimal di sini nih. Oke, berarti ini 0, ini berapa nih YTM yang diisi? 0,08.
0,08. Ya, oke. Nih, sekarang di sini nih. Kita mulai. Kuponnya ganti Pak 80. Kenapa? Bisa ya ngikutin nih. Cuman kurung 80.000. Kuponnya ganti Pak. Oh, jadi ini kuponnya 80.000. salah nih. Kuponnya Ini. belum diganti Pak. Iya, betul. Sama dengan kurung buka 80 dikali mana nih? 80 ya dikali kurung buka 2 kali 1 dikurang ini azan bentar ya. Iya Pak. Ya, siap.
Oke, kita lanjut nih. Ini kita ngetik rumus ini aja nih. Ya. Rumus ini ketutup. Oke, kita mulai lagi ya. Sama dengan kurung buka kupon dikali kurung buka 2 kali 1 dikurang kurung buka 1 dibagi kurung buka 2 kali 1 ditambah R tambah R kurung tutup, ya kan? Ini kan baru diterbitin, berarti T-nya masih 12 di 16. 1 tambah R pangkat T kurung tutup dibagi R. Bagi R kurung tutup 2 kali ditambah kurung buka 1000. 1000 dibagi kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat T. Ini harus set par ini. Oke. Isi ya, baru terbit nih, dibeli sama Pak Saiful ya dengan harga diskon ya. Berarti di sini berapa nih? Kita kan cari YTM-nya nih. Ke bawahnya berapa nih? Lebih besar, Pak. Ya, Lebih besar. 0,088. 0,0. Ketemu. Ini kayaknya Pak Arus sudah cepat bener nih. 0,881 dulu ya. Ya, ini teman-teman kan main-main nih. Mulai ini. Oke, ini 940. Berarti lokasinya di sini dong ya? Enggak? Di antara di sini kan antara 42 sama 35 nih. Iya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Mbak Riri lihat nggak Mbak Riri? Ya, Pak. Ya, antara 42 sama 35 nih, ya. Iya. Oke, perhatiin nih. Ini karena ini kita insert dulu nih. Karena kita mau insert angka nih. Ya, kita insert. Oke. Ini kan kita mau insert angka nih. Ini kita tarik dulu. Ini tarik. Ya kan. Tarik dulu nih. Oke. Ini berapa nih? 881 ya? Yes.
Ya, oke. Nol koma 0881. Oke. Bahas satu lagi nih. Ini lokasinya antara 83 sama 84. Kita lihat ya. Kalau dia 84 menuju 940, dia membutuhkan angka 638 ya, betul nggak? 38 ya. Kalau dari yang 883 nih, di sini ke 940 kan cuma dikurangi 536 ya. Jadi ini kan lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi kesimpulan kita ambil 0,083. ya yang 883. Jadi YTM sama dengan R sama dengan, ini kita copy nih, copy ke taruh sini, ya kan? Harus spesial nih teman-teman, ya ketemu ini atau ini copy taruh di sini. Oke, percentage, ya kan? Oke, 8,83%. Jadi ini gini ceritanya nih. PT ABC menerbitkan obligasi. Ya, ini saya carapin dulu biar bersih dulu. PT ABC menerbitkan obligasi umurnya 12 tahun. Ya. Obligasi senilai 1 juta, umurnya 12 tahun, kuponnya 80.000 per tahun atau 8%. Dijual sama PT ABC senilai 940.000, dibeli sama Pak Saiful. Ya. Pak Saiful beli nih 940.000. Pak Saiful begitu dapat 940.000, dia pengen tahu ini bunga pasarnya berapa sih? Hitung-hitung, oh ini 8,83%. Oke? Jelas ya? Oh ini ekuivalennya 8,83%. Misalnya, ya, setelah 3 tahun dipegang oleh Pak Saiful dengar. Setelah 3 tahun, berarti tinggal 9 tahun lagi. Setelah 3 tahun dipegang oleh Pak Saiful dengar. Suku bunga akan turun. Turunnya 0,5% aja deh. Ya, oke ya. Kan cuma any number. Jadi setelah 3 tahun, Bunga turun. Suku bunga pasar, kurung YTM-nya. YTM ini hanya untuk obligasi ini ya, karena masing-masing obligasi punya peringkat sendiri, punya penampilan sendiri. Jadi ini setelah 3 tahun suku bunga pasar atau YTM-nya turun sebesar 0,5%, ya. Ya. Berapa harganya? Ya kan sekarang turun nih 0,5%. Pak Saiful mau jual nih. Ini adalah Mbak Riri. Ya, oke. Berapa? Pak Saiful mau jual berapa nih harganya? Mbak Riri juga harus tahu nih harganya berapa nih. Berapa harganya, ya kan?
supaya nggak rugi nih pada. Oke, nah ini sekarang pakai rumus yang ini nih, yang nomor 2 nih. Ya, kita tulis ininya. Kemarin gimana nih? Kayak gini ya. Tulis ini. Future value-nya berapa tadi? 1000 kan? Kuponnya 80. T-nya berapa tadi? Setelah 3 tahun. 9. 12 dikurang 3. 9 tahun. 9 tahun. Jadi sini sekarang R-nya berapa nih? R-nya 8,3. 8,33. Oke, ini ya. Oke. Sekarang hitung ART nih kan. ART ini kita copy nih. Kan nggak usah dihafalin nih. Taruh di sini. Ya kan? ART sama dengan, ya kan, kurung buka 1 dikurang, kurung buka 1 dibagi, kurung buka 2 kali, 1 ditambah R, ya kan? Wah, ini bisa nggak kayak gini? Biasanya pakai desimal ya. Oke. Pangkat 9. Oke. Kurung tutup 3 kali dibagi R. Semuanya ini. Nggak tahu nih benar nggak nih. Oke, ini ya. Present value dari kupon sama dengan 80. Present value kuponnya ini oke. Ini present value pokok sama dengan future value dibagi muka 2 kali 1 ditambah R. Kurung tutup pangkat T-nya berapa? 9. Ini jumlah ini 949. Jadi Pak Saiful tadinya beli 940.000, ya kan? Pak Saiful beli 940.000, setelah 3 tahun dijual nih ke Mbak Riri, harganya 949. Oke. Kan ini suku bunganya turun, ya Pak Saiful tapi udah dapat kupon gitu kan. Ini kelihatannya kecil, tapi kalau ini triliun besar juga ya itu Pak. Oke. Ini sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Pak Bambang nanya Pak, itu. Siapa itu nih? tanya Pak. Siapa nih? Victor Pak. Halo. Hah? Victor dulu. Victor ya, Pak Victor. Oke. Pak, itu R-nya 8,83 atau jadi 8,33 Pak? Hah? Oh iya nih, salah ya nih 8. Turun ya Pak. Kekurangan 0,5%. Iya, dari tadi diam aja sih. 8,33 gitu ya Pak. Oke, ini di copy ini.
Oh, angkanya langsung berubah. Oh, Ya. oke. 979. Tadinya belinya 940. Ya kan belinya 940, Iya. 940. Sekarang dijual 979. Ya kan? Iya. Untung kan, betul nggak? Ya. Ya. Ini kalau harganya cuma 1 juta, ya kan, betul nggak? Oke, tadi Pak Victor, yang lain tadi siapa lagi yang banyak? Waktu harganya 940, ada pertanyaan nih, berapa nih current yield-nya? Tahu nggak? Current yield adalah current yield ada di PPT ya. Current yield rumusnya adalah yield sama dengan kupon dibagi harganya tuh. Harga present ya? Ya harga ini ya PV lah nih. Ya, Harga saat ini, present value. harga pada saat itu nih di saya Pada tulis saat beli. PT deh, PT minus 1 lah ya kan, misalnya ya kan. Nah, ini sama dengan 80 dibagi 940. Ketemu 0,085. Ini kopi taruh sini. Spesial use. Ini diganti percentage. Oke, current yield 8,51. Nah, ini ya, ini kan diskon ya. Ini diskon ya, ini current yield nih. Mohon maaf naruh, mestinya naruhnya di bawah sini nih, tapi mau taruh sini apa gimana nih? Saya kasih ini gini deh, supaya urut-urutannya jelas. Oke, ini kan tadi ketemu YTM-nya, ini current yield-nya. Ini ya, current yield-nya ini. Jadi pada saat diskon bond, ini simpolannya diskon bond. Pertama tadi PV atau nulisnya gini, future value lebih besar daripada present value. Future value lebih besar dari Besar. PV. Lebih besar daripada PV ya. PP. Kemudian R persen Besar itu ya. lebih besar dari, sekarang current yield saya simbolnya CY nih. CY persen lebih besar dari kupon. C. C itu kupon. Yang Anda lihat nih. Future value nih. 1.000 lebih besar dari 940 ya kan. Akibatnya ini
8,83%, ya kan? Ini kan 8,83%. Bang, 8,83%. Ini mestinya 8,83% ini. Nih. Ya. Oke. Tadi kan YTM-nya 8,83%. 8,83% itu lebih besar dari nih PY-nya 8,51% lebih besar dari 8%. Ya, teman-teman lihat nih, ini kesimpulan. Diskon bond, future value lebih besar daripada present value. Udah jelas ya, 1000 lebih besar daripada 940. Karena dia diskon bond, YTM-nya atau R% lebih besar dari current yield, ya. YTM-nya tadi 8,83, current yield-nya 8,51 nih, ya. 8,51 lebih besar daripada kuponnya, kuponnya 8%. Ini rumusnya current yield, kupon dibagi ini nih, harganya ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau keluar di quiz bisa dong. Oke, ada pertanyaan? Ahli obligasi masa datang, Mbak Mia dan kawan-kawan siap. Oke, ayo. Yakin, ayo berat. Ada pertanyaan? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Jelas ya? Iya. Sedikit Pak, kalau current yield itu apa ya Pak? Untuk menjadi patokan buat apa coba ya? Kalau dalam praktisnya Pak? Current yield itu patokan. Current yield itu selalu posisinya di tengah. Saya terus terang nggak tahu. Tapi dia selalu ada hitungannya gitu. Posisinya di tengah. Jadi kalau misalnya diskon bond, current yield-nya lebih besar daripada kupon. Tapi kalau premium, current yield-nya lebih kecil dari kupon. Gitu. Teman penggunaannya saya sampai sekarang belum ini. Ini barusan Pak saya, Pak Victor. Wahyu Pak. Oh, Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Yang paling penting sebenarnya future YTM-nya sama kupon. Dua kutub gitu. Ya, Pak. Ya, oke. Tapi kan nggak apa-apa karena ada istilah apa namanya? Current yield ikutin juga. Oke, Pak Wahyu udah jelas Pak Wahyu. Ya Pak, jelas Pak. Oke, jadi gini jalan ceritanya. PT ABC menerbitkan obligasi umurnya 12 tahun dengan nilai nominal 1000, kuponnya 80. Dibeli sama tadi Pak Saiful. Pak Saiful setelah 3 tahun dia megang, dia ngerasain terus kan kupon-kupon selama 3 tahun dan samping dia kan beli diskon. Dia lihat harganya YTM-nya mau turun dari 8,8 menjadi 8,3. Wah, ini kalau dia suku bunganya turun, berarti kalau saya jual, saya untung dong. Kenapa? Harganya akan naik. Jadi kalau YTM turun, harganya akan naik. Kalau harganya turun, harganya naik. Gitu. Dia kayak ayunan. Oke. Ini teman-teman sudah cukup jelas. Jadi kalau yang di Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Siapa nih? Arin Pak. Mbak Arin. Iya Pak. Pak saya mau nanya, itu untuk yang current yield itu kan dibaginya kan nilai obligasi ya Pak, atau harga obligasi Pak. Nah itu pakai harganya yang present value yang paling awal itu Pak, yang 940 bukan yang setelah dihitung. Betul. Ini kan ini ada satu hitungan lagi namanya imbal hasil. Karena kita mau menuju imbal hasil, current yield-nya itu dihitung berdasarkan harga obligasi pada saat Pak Saiful beli.
Ya, yang pertama nih. Ya. Oke, kita Ya, Pak. ini biar tambahin sebentar ya, Mbak. Mbak, nggak apa-apa nanti Mbak kalau kurang jelas ditanya lagi. Imbal hasil itu sama dengan CY ditambah PT ya. Ini saya pakai subscribe nih. Bisa nggak ya pakai subscribe? PT ya. Dikurang P PT minus 1. Oke. Ini lagi ini. Dibagi T minus 1. Ini rumusnya kayak gini nih. Ntar lo ya, saya lihat di ini di mana. Pak Bambang, Ya. boleh nambahin sedikit pertanyaan Pak Wahyu kalau nggak salah ya terkait dengan yield gitu kan Pak. Jadi ada bedanya mungkin saya tambahin sedikit. Kalau yield to maturity kan sampai jatuh tempo. Kita mau ngitung imbal hasilnya sampai jatuh tempo itu berapa. Sedangkan kalau current yield itu adalah saat ini imbal hasil kita tahun ini berapa. Bedanya itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Ini Oke, makasih Pak Rus. Ya, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih. Nih Pak, ini ada di slide 27 Pak. Ini kita menghitung current yield ya kan. Tadi Pak Rus bilang apa? Current yield imbal hasil sampai detik ini aja gitu ya? Iya, jadi misalnya kita ngitung 1 tahun, berarti sebenarnya imbal hasil kita tahun ini berapa? Nah itu sebutnya current yield gitu Pak. Ya oke. Karena PT-nya berubah-ubah ya, betul nggak? Iya. Di sini nih, ya kan? Oke, teman-teman gini. Setelah masuk ke rumus tadi, yang saya tulis di Excel itu tadi, aslinya rumusnya kayak gini nih, lebih mudah dilihat. Yang ini adalah current yield, ya kan? Tadi yang kata Pak Rus adalah imbal hasil untuk tahun ini ditambah capital gain. Capital gain itu selisih antara harga saat ini dikurang harga kemarin, ya kalau ini kan tulisnya PT plus 1, harga besok dikurang hari ini sama aja. Jadi harga hari ini Pak Saiful jual barang hari ini. Kemarin 3 tahun lalu kan 940, ya kan? PT plus 1 kurang PT dibagi PT, ya. Kita balik lagi ke sini, ya, teman-teman nih ke Excel-nya, ya. Berarti ini untuk current yield-nya dibagi PT minus 1. Tadi udah ketemu kan tadi berapa current yield-nya? Nih kan? 8,51. 8,51 ya. Atau kita pakai hitungan aja dulu. PT nih. Current yield. Kupon dibagi PT.
PT minus 1 maksudnya. Ya kan? Kurung tutup. Ditambah PT minus 1. Atau gini ya teman-teman, mohon maaf. Saya ringkas dulu deh nih. Sebentar aja. Kupon, ini kan nanti saya kirim. Kupon sama dengan 80. PT minus 1, ya kan? PT minus 1, ya. PT minus 1-nya 940 ya. Betul nggak? Tadi Pak Ya. Pak ini kan, Pak Saiful. Sekarang PT-nya nih. P subscript. PT-nya adalah 979,67. Nah, ini kita lihat di sini nih. CY per PT minus nih kan. Ya. Jadi CY current yield 0,85 ya, ini dong ya, 80 ya sama dengan 80 dibagi 940. Ini gini nih. Ditambah PT minus 1. Ini PT-nya gitu. Ini ya kan? Ya. Dibagi ya. PT minus 1. 40. Ya kan? Tapi ini kurung tutup nih supaya ini di sini. Nah, ini ketemu deh. Mbak hasilnya adalah 0,12 atau nih oke, jadi Pak Saiful menjual, kan Pak Saiful belinya 940. Dia jual ke Mbak Riri tadi dengan harga 97,97. Berapa imbal hasilnya, Pak? Dapat 12,73%. Lumayan kan? Betul nggak? Kira-kira bisa nih kalau kayak gini keluar. Halo Pak Wahyu, jangan bermuram durja nih kayak Pak. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa Pak. Aman ya? Enggak Pak. Oke. Siap. Ini soal tinggal dirubah-rubah aja nih. Premium, ya kan? Ya kan? Kan ini contohnya suku bunganya turun. Bisa juga loh. Kita beli nih. Beli nih sekarang tadi berapa nih? YTM-nya ketemu berapa tadi? 8,83. 8,83. Nggak taunya suku bunga naik. Betul nggak? Naik jadi misalnya, ini cuma misal aja. Naik jadi 9,5%. Kita untung apa rugi nih? Ini kan barusan turun. Misalnya nih, kan tadi YTM-nya, ini Pak Saiful beli 940. Harusnya rugi. YTM-nya 8,83. Suku bunganya naik. Rugi, Pak. Harga turun. Harganya jatuh dong. Harga ya kan? turun harusnya. Harga turun. Ya, turun. Harganya turun. Pertama harga turun. Nah, imbal hasilnya berapa? Nanti tinggal digabung aja sama current yield. Betul nggak?
Ya, kalau kita bicara imbal hasil kan rumusnya imbal hasil sama dengan current yield dibagi PT minus 1. Ya kan? Tambah. Ya, ini mohon maaf nih, saya munculin di sini nih, bentar. Ini imbal hasil. Nah, nih. Imbal hasil kan terdiri dari ini nih, ini current yield. Yield dibagi PT nih, capital current gain. yield. Ya kan? Yang Pak Rus tadi ngingetin adalah imbal hasil saat ini. Ya kan? Apa nih? Ya, keuntungan saat ini ya. Gitu. Nah, ini capital gain-nya nih. Gitu. Ya. Boleh aja sih jadi premium segala macam. Ini ada pertanyaan nggak nih? Nanti Excel-nya saya kirim. Ya, pokoknya nggak ada yang disembunyikan lah. Maaf Pak, tadi yang CY tadi yang dimasukkan itu current yield-nya atau kuponnya ya Pak, yang di Excel tadi? Ini kuponnya Mbak. Oh, kuponnya. Kupon dibagi PT, ya ini mohon maaf tadi saya benerin. Kupon dibagi PT namanya CY. Oh iya. Ya. Atau di sini disimbolkan R. R kan rate, jadi buat ini aja. Sama aja sih, udah pokoknya current yield. Jadi C dibagi PT, C-nya adalah kupon. Ya. Ini soal dia mau PT, yang penting ini PT, kalau sini PT minus 1, nih berarti yang atas PT kurang PT minus 1. Ini PT minus 1. Oke, ada lagi? Udah cukup jelas nih kayaknya. Siap ya? Minggu depan jam 2 ya. Ini ada yang nggak jelas, Anda ketik di forum. Nanti forumnya saya bikin malam-malam nih, karena nih belum saya buka kan ya. Ini forumnya dibuka. Gimana? Coba saya tanya satu-satu. Saya tutup nih. Pak Saiful, gimana Pak Saiful? Cukup jelas Pak. Cuman tadi kan saya bacanya di apa namanya itu di rumus yang di slide. Nah, jadi kupon dibagi PT aja kan. Nah, ternyata ada update lagi PT min 1 Pak ya. Jadi analisa kupon sebelumnya, tahun sebelumnya. Intinya cuman hari ini dikurangin kemarin gitu loh Pak. Oh iya. Pak Saiful. Iya. Ya jelas ya. Capital Jelas, gain. Saya beli hari ini, saya jual besok. Kira-kira gitu loh. Besok tuh seminggu lagi, terserah, sebulan ya terserah. Ya? Iya. Oke, udah? Oke, siap Pak. Pak Agus? Ya Pak. Sudah Pak, jelas Pak. Jelas. Mbak Mia? Iya Pak. Oke. Belum ada pertanyaan? Gimana Mbak? Udah Pak, sudah cukup jelas. Pak Wahyu? Ya Pak, cukup Pak. Ya, ntar obligasi PLN ya Pak. Oke ya Pak Wahyu. Harus yakin dong. Pak Wahyu. Banyak tuh obligasi PLN. Iya Pak. Oke. Saya doain nih Bapak bagian yang ngurusin obligasi PLN. Ya. Pak Wahyu. Ya Pak, siap. Oke. Jangan lupa sama saya kalau udah mulai ngurusin obligasi PLN. Iya Pak. Ketean ya Pak ya. Pak Riri. Bagian imbal hasil. Kita mendapat imbal hasilnya semua ya kan. Yeah. Oke, Mbak Riri. Ya Pak, sementara jelas Pak. Oke. Pak Aksan. Jelas Pak. Suaranya nggak dengeran tadi. Jelas Pak. Oke, Mbak Nana? Hah? Suaranya nggak keluar. Oke, lanjut ya. Pak Rus nih kalau ngitung cepet banget nih. Pak Rus? Sudah cukup Pak, makasih Pak. Aman ya. Mbak Marta? Pak.
Ya? Udah jelas. Oke. Mbak Linda, Jelas, Pak. jelas? Ya. Nih Pak Surya, gimana Pak Surya? Jelas Pak, jelas. Ini Pak Surya yang PLN juga ya, apa gimana? Ya Pak, saya PLN Pak. Kalau Pak Wahyu? Telkom. Hah? Saya Telkom, Pak. Oh, Telkom. Ya udah, Telkom, Pak, saya, Pak. Pak Wahyu ngurusin obligasi Telkom, Pak Surya obligasi PLN. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Oh, Samurai ya Pak ya. Samurai Bond ya kan, Samurai Bond, Yankee Bond ya kan, macam-macam. Oke, Pak Victor. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Surya udah nggak ada pertanyaan ya? Sementara nggak ada Pak. Oke. Mbak Arin nih jarang kelihatan. Kenapa, Pak? Oke nggak? Jelas, Pak. Oke. Oke. Mbak Yesi. Makasih, Pak. Oke. Terus ya, nanti minggu depan jam 2 nih muncul. Mbak Tiara kok suaranya nggak kedengeran. Gimana? Oke nggak Mbak Tiara? Hah? Hitung-hitungannya udah bisa? Udah, Pak. Oke, nanti saya kirim itu ya. Iya. Nih Pak Faris, Ya Pak, gimana? udah Pak, udah paham Pak. Insya Allah. Oke. Pak Fahmi nih terakhir, Pak Ketua. Pak Fahmi. Nggak kedengeran. Oh, lagi off. Halo. Udah. Nggak ada ya. Ini Pak Fahmi lagi di luar kali. Oke, kita sudah ya. Terima kasih teman-teman. Iya Pak, terima kasih Pak. Semoga nilainya bagus semua nih minggu depan. Amin. Alhamdulillah Pak. Oke. Sip. Terima kasih, Pak. Yuk, sampai ketemu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Pak. Banyak, Pak. Makasih Pak. Ya, ya, sama-sama. Oke, kalau yuk. Terima kasih juga, kawan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wahyu. Mencari takjil. Terima kasih Pak Wahyu. Thank you, sama-sama. Ya. Thank you. Terima kasih. Makasih Pak Wahyu. Pak Wahyu bayarnya berapa nih katanya? Sama-sama, Pak. Bayarnya berapa? Katanya Ini. mau iuran buat bayar ini paket Zoom. Oh, ini kan sebulannya nggak mahal, Pak. Dibikin Oh, gitu. pro ini sebulannya nggak mahal, cuma Paling 150 ya Iya. Pak? 200 apa? iya 150 ribuan, betul 150 ribuan. Tapi Iya. Oh iya, kalau mau iuran nggak masalah juga sih Pak. Paling aku udah make bareng-bareng kan. Sudah. Betapa. Karena nggak ada pemberitahuan dari kampus sampai Aman. kan? Aman ya. Kalau Pak Wahyu udah bilang aman, aman lah Iya. itu berarti. Oke, siap. Oh, thank you Pak. Sudah kita hitung present value-nya, Pak. Oke. Berapa Pilih dari kuponnya imbal Pak? hasil aja. Ini yang zero kupon kayaknya Pak. Zero kupon. Oke. Ya nanti diinfokan Thank aja you. kalau mau sharing. Abang. Iya, kalau misalnya diinfokan. Abang. Thank you, Pak Wahyu. Pak Ya, Surya. makasih sama-sama ya. Makasih Pak Wahyu, Pak Victor, ya semuanya ya. Ya, mari. Mari. Faris, Bu Rin, ya, Ya, Pak. ya, thank you.